الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى باب ما جاء في التطير bab penjelasan tentang at-tatayyur at-tiyarah, dan telah kita singgung pada bab-bab sebelumnya sedikit tentang at-tatayyur ini. Berasal dari kata at-tayr, di mana mereka dalam melakukan sesuatu untuk menentukan berangkat dan perginya, mengerjakan ataukah tidak mengerjakan, dengan burung atau yang semisalnya, lalu bersikap pesimis tatkala melihat sesuatu tersebut ataukah mendengarkan, sehingga at-tatayyur yaitu bersikap pesimis disebabkan karena ada sesuatu yang dilihat ataukah yang didengar. Naam, mencakup burung dan yang lainnya. Mendengarkan suara-suara, lalu kemudian dengan suara tersebut dihubungkan dengan sesuatu yang akan terjadi, sehingga dia membatalkan kepergiannya karena khawatir apabila dia melanjutkan perjalanannya maka akan terjadi malapetaka yang akan menimpanya. Kenapa? Karena sebelum dia berangkat dia mendengarkan ada suara jangkrik misalnya, ataukah suara burung hantu, ataukah yang lainnya dari macam-macam jenis at-tatayyur. Mereka dahulu kaum jahiliyah, baik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka percaya dengan yang namanya at-tatayyur ini, at-tiyarah. Lalu mereka menghubungkan apa-apa yang terjadi tersebut dengan keadaan-keadaan yang ada di sekitarnya. Bahkan mereka bertatayyur terhadap al-haq, terhadap kebenaran yang mereka anggap itu adalah kebatilan, apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Sehingga tatkala mereka mendapatkan musibah, mereka mendapatkan kerugian, maka mereka menyatakan ini disebabkan karena di kampung kita telah kedatangan seorang yang membawa ajaran baru yang mereka anggap batil. Ini disebabkan karena dakwahnya Musa alaihissalam. Ini disebabkan karena dakwahnya Nabi Saleh alaihissalam. Dan seterusnya. Mereka bertatayyur. Sehingga dari sini nampak bahwa ini merupakan kebiasaan kaum jahiliyah.
Oleh karena itu disebutkan di dalam bab ini untuk menjelaskan bahwa at-tiyarah termasuk dari kesyirikan yang menafikan kesempurnaan tauhid seorang. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya tatayurnya mereka itu di sisi Allah. Yakni segala sesuatu yang terjadi itu telah menjadi takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena sebab si fulan. Apalagi yang mereka nisbahkan dari kebenaran tersebut. Ya. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini berkenaan tentang para pengikut Fir'aun. Di mana ketika mereka mendapatkan kenikmatan, kebaikan, mereka menyatakan ini adalah karena sebab kami demikian dan demikian. Disebutkan hal-hal yang mereka anggap baik. Namun ketika mereka ditimpa kemudaratan, musibah, maka mereka pun bertatayur. Ini disebabkan karena Musa alaihissalam dan yang bersamanya, sehingga kami pun kena getahnya. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah itu. Allah azza wa jalla berfirman, فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala membantah bahwa sesungguhnya tatayur mereka itu ada di sisi Allah. Yakni segala apa yang terjadi dari kenikmatan maupun musibah yang menimpa mereka itu telah menjadi ketetapan Allah. Ta'ir di sini bermakna qadar. Qada'ullah. Ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menimpa mereka dari kemarau yang berkepanjangan. Apa yang menimpa mereka dari keburukan. Musibah, bencana yang menimpa mereka. Naam. Itu telah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tatkala beliau menafsirkan firman Allah ini, ala innama ta'iruhum indallah. Kata beliau, ta'iruhum ay ma qadha alaihim wa qaddara lahum. Apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dan takdirkan terhadap mereka. Nah, bahkan justru musibah, bencana, malapetaka yang menimpa mereka bukan disebabkan karena al-haq yang datang pada mereka. Bukan karena Musa alaihissalam. Bukan karena yang mengikuti beliau. Tapi karena kekufuran mereka. Tatkala mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Ketika mereka mendustakan para rasul yang diutus ke tengah mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa mereka, mengadab mereka. Sebabkan karena kekufuran mereka. Akan tetapi kebanyakan dari mereka itu tidak memahami, tidak berilmu. Kalaulah mereka memahami dan kalaulah mereka memikirkan, niscaya mereka akan mengetahui bahwa apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam adalah kebaikan, al-barakah, kebahagiaan, keselamatan di dunia wal akhirah bagi orang-orang yang mengikutinya. Maka dari ayat ini nampak bagi kita bahwa at-tatayur ini masyhur di kalangan mereka. Dari zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukkirtum bal antum qaumun musrifun. Ya.
apa yang menimpa kalian dari kejahatan, apa yang menimpa mereka dari malapetaka. Ta'irukum ma'akum. Ya, tatayur kalian itu ada bersama kalian. Yakni disebabkan karena perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Dari kejahatan, kekufuran, enggan untuk mendengarkan nasihat orang-orang, berikan nasihat dari kalangan para nabi dan rasul. Bukan karena kami, bukan karena rasul yang diutus mereka ke tengah mereka dan orang-orang yang mengikutinya. Ta'irukum ma'akum. Ya, tatayur kalian itu ada bersama kalian, bukan pada kami. Karena kalian kufur, kalian durhaka, kalian menentang ayat-ayat Allah, kalian menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'id dzukirtum bal antum qaumin musyrifun. Ketika kalian itu diberikan peringatan, bahkan kalian adalah orang-orang atau kaum yang melampaui batas. Dan sebagian dari kalangan para ulama ada pula yang menafsirkan makna dari ta'irukum ma'akum ay raji'un alaikum, yakni tatayyur yang kalian maksudkan itu ketika kalian menisbahkan tatayyur itu kepada Rasul dan yang mengikutinya, sebenarnya kembali kepada kalian. Kembali kepada kalian tatayyur itu. Sehingga ketika kalian mendapatkan musibah, dengan sebab apa? Perbuatan kalian sendiri. Dari keyakinan-keyakinan batil yang kalian kerjakan. Ya. Ketika kalian diberikan peringatan, a'in dzukirtum, diperingatkan tentang tauhidullah, diperingatkan tentang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian diperingatkan itu, bahkan kalian justru bertatayur tentang keberadaan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari sini juga semakin menjelaskan bahwa tatayur itu masyhur di kalangan mereka kaum musyrikin. Bahkan di zaman Nabi Saleh, kaumnya tatayur terhadap Saleh alaihissalam. Demikian pula nabi-nabi yang setelahnya, kaumnya mereka bertatayur dengan datangnya para nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dan ini adalah suatu kebatilan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar akhrajahu, zada Muslimun wala nau'a wala ghul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa, tidak ada yang namanya penyakit menular. Penyakit yang berpindah dari satu orang, berpindah ke orang yang lain dengan sendirinya secara tabi'ah dari penyakit itu. Kata Rasulullah SAW, la adwa, tidak ada. Nah, ya. Namun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk di antara hadis-hadis yang terlihat terjadi kontradiksi dengan riwayat-riwayat yang lain secara zahirnya. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, firra minal majzumi firaraka minal asad, larilah kamu dari orang yang berpenyakit lepra
seperti kamu lari dari singa ketika singa itu mengejar kamu. Nah, kita diperintahkan lari, jangan mendekati orang yang berpenyakit lepra. Di dalam hadis yang lain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuridu mumridun ala musih. Janganlah orang yang sakit itu mendekati orang yang sehat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ketika beliau bersabda tentang penyakit taun, kata beliau, man sami'a bihi fi ardin fala yaqdum alaih. Barang siapa yang mendengarkan munculnya wabah taun di satu kampung, maka jangan dia mendatangi kampung itu. Namun kalau dia sudah di dalam, jangan dia keluar. Wabah taun menyebar. Taun salah satu sejenis penyakit perut. Kata orang kolera. Wallahu a'lam bishawab. Walhasil bahwa hadis-hadis ini menjelaskan bahwa ternyata Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjauhi orang-orang yang dikhawatirkan penyakitnya tersebut akan menularinya. Sementara hadis yang kita bacakan ini, Rasulullah SAW mengatakan la adwa, tidak ada yang namanya penyakit menular. Sehingga terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam mencocokkan hadis-hadis ini. Nah, terjadi banyak perselisihan. Namun di antara perselisihan tersebut yang paling mendekati kebenaran ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bahwa beliau menyatakan bahwa hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ini la adwa, tidak ada penyakit menular. Hadis inilah yang nas sharih menyatakan tidak ada penyakit menular. La yu'di syai'u syai'a, tidak ada sesuatu itu yang menjangkiti yang lain. Ya. Demikian pula beliau berdalil dengan hadis A'rabi yang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika A'rabi ini menerangkan tentang penyakit yang menimpa beberapa ekor unta yang di satu kandang, bahwa unta ini tertulari oleh unta yang ini. Unta ini juga terkena penyakit karena tertulari oleh unta yang ini. Dan seterusnya begitu. Kata Rasulullah SAW, faman ajrabal awal. Kalau begitu, siapa yang menular yang pertama? Yang menyebabkan penyakit kulit dari unta yang pertama itu siapa? Kalaulah dinyatakan bahwa penyakit itu disebabkan karena penularan, berarti yang pertama siapa yang tulari? Ya, hewan yang mana? Dia yang pertama yang terkena penyakit tersebut. Walhasil dalil-dalil ini jadikan hujjah oleh beliau rahimahullah taala bahwa penyakit menular itu tidak ada, sebagaimana nas yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis yang menyatakan larilah kamu dari orang yang berpenyakit lepra, jangan kamu mendekati orang yang sakit dan seterusnya, tentang taun, kata beliau, hadis ini tidak menunjukkan adanya penyakit menular. Nah, namun hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk tidak mendekati orang yang berpenyakit demikian, agar kemudian jangan sampai tatkala kita mendekatinya maka akan menimbulkan persangkaan ketika kita pun ditimpa sakit seperti itu, bahwa ini disebabkan karena saya mendekati orang itu. Maka
dalam rangka saddud dzari'ah, menutup pintu prasangka, jangan sampai disangka bahwa ketika dia mendekatinya, maka ketika dia sakit pula, dia menyangka bahwa sakitnya itu karena tertulari. Padahal tidak, dia sakit karena telah menjadi ketetapan Allah, bukan karena tertularnya. Sehingga Rasulullah SAW larang, lari kamu dari orang berpenyakit lepra. Ya, jadi bukan karena lepra itu penyakit menular, kata beliau. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang juga cukup kuat, ya, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Shalah dalam muqaddimahnya, Al-Baihaqi, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Muflih, dan yang lainnya. Kata mereka bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini la adwa, tidak ada penyakit menular, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafikan, meniadakan seperti apa yang diyakini oleh kaum jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah, mereka meyakini bahwa penyakit itu, ya, penyakit itu tertular dengan sendirinya secara tabiah, secara watak dari penyakit itu tertular dengan sendirinya. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takdir Allah. Jadi permasalahannya karena mereka menafikan takdir Allah. Tertularnya penyakit itu karena memang sudah menjadi tabiat dari penyakit tersebut untuk menulari yang lainnya. Nah, akhirnya yang dinafikan oleh Rasulullah SAW, la adwa, tidak ada penyakit menular. Maksudnya tidak ada penyakit menular yang tertular dengan sendirinya secara tabiat, akan tetapi semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu terkadang seorang mendekati orang yang berpenyakit menular namun tidak terjangkiti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tidak benar apa yang diyakini oleh kaum jahiliyah bahwa apabila berdekatan mesti terkena. Karena tabiatnya penyakit tersebut memang menular dengan sendirinya, bukan karena takdir Allah. Nah, ini yang ditiadakan oleh Rasulullah SAW. Ya, dan ini wallahu a'lam bishawab adalah pendapat yang lebih rajih bahwa penyakit menular itu ada. Dan juga sesuai dengan wakil kenyataan bahwa penyakit menular itu ada. Akan tetapi tidak menular dengan sendirinya, namun dengan izin Allah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang diyakini oleh kaum jahiliyah. Dan pendapat ini wallahu a'lam bishawab, pendapat yang aqrabu ila shawab, lebih mendekati kebenaran. Wala tiyarata, dan tidak ada pula istilah tatayyur yang disangka itu ada sesuatu yang menyebabkan dia optimis atau pesimis sehingga tidak jadinya melakukan suatu amalan karena sesuatu yang dilihatnya, ya, ataukah sesuatu yang dia dengarkan. Dan itu macam-macam ya kawan. Biasanya masing-masing daerah punya jenis-jenis tatayur sendiri, ya kan? Di antara mereka ada yang berkeyakinan bahwa kalau di malam hari mereka mendengarkan ada suara, nggak tahu bunyi apa itu, burung atau apa, ya, cing cing gitu. Nah, ini pertanda jelek. Nah, ya. Kalau tidak salah ingat, sempat itu dimunculkan di mana itu? Film G30 SPKI. Mungkin antum dulu sering nonton ya. Ada film G30 SPKI. Ketika salah satu apa itu? Jenderal siapa itu? Antum masa nggak ingat tiap tahun dulu sering diputar. Sebelum didatangi oleh gerombolan PKI ini, ya, sebagaimana yang tersebut dalam cerita itu, karena cerita yang disebutkan
dalam film itu pun masih menjadi kontroversi. Masing-masing pihak membela diri. Nah, kata mereka ini buatan Soeharto. Nah, jalan ceritanya untuk mengangkat Soeharto dan merendahkan yang lain. Allahu a'lam. Walhasil disebutkan dalam cerita itu salah seorang jenderal, ya, sebelum dia dibantai, dia mendengarkan suara burung kalau nggak salah, ya. Jenderal siapa ya, akhi? Wallahu a'lam. Ana juga sudah lupa. Al-muhim ada itu. Ya, dan itu masih diyakini. Banyak orang-orang kampung meyakini yang seperti itu. Nah, sempat waktu yang lalu ada seorang yang meninggal. Ya. Nah, ini seorang wanita ini berkomentar. Ya. Ya memang tadi malam saya mendengarkan suara burung. Baru kamu ngomong. Nah. Ya. Ya katanya memang itu pertanda bahwa di sini akan ada yang meninggal. Nah, seperti itu. Itu masih menjadi keyakinan ya, kawan. Nah, macam-macam. Ya. Mungkin di tempat yang lain, model lain lagi tatayur mereka. Ya. Dan ini semua dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tiyarah. Tidak ada yang namanya tiyarah. Tidak ada tatayur. Namun yang menjadi masalah ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Abdullah bin Umar. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In kana syu'mu fi syai' fa fid dar wal mar'ati wal faras." Kalau sekiranya di sana ada syu'm, ada tatayur, maka dalam 3 hal. Dalam hal rumah, ya, demikian pula dalam hal wanita, dan dalam hal kuda, kendaraan, kuda. Nah, di sini kok menunjukkan adanya tatayur. Asyum itu bermakna tatayur, at-tiyarah. Asyumu fi 3. Tatayur itu ada dalam 3 hal. Apa maksudnya hadis ini? Apakah di sana ada yang terkecuali dari jenis tatayur yang diperbolehkan? Atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyebutkan secara mutlak? Nah, namun para ulama seperti Al-Khattabi rahimahullah menyatakan bahwa hadis-hadis ini tidak menunjukkan adanya tatayur. Akan tetapi hadis ini ingin membatalkan mazhabnya kaum jahiliyah dari akar-akarnya. Ya. Bahwa kebanyakan mereka, persangkaan mereka, itu seringnya mereka bertatayur dalam 3 hal ini. Nah, sehingga sebagian para ulama ada yang menyatakan bahwa ini adalah pengkhabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di zaman jahiliyah yang paling sering mereka bertatayur adalah 3 hal ini. Rumah, wanita, dan al-faras, kuda. Nah. Ya. Dan sebagian para ulama mereka menjelaskan bahwa penyebutan ketiga hal ini dan dikatakan ini adalah asyum, bukan yang dimaksud at-tatayur yang dimaksudkan oleh kaum musyrikin, kaum jahiliyah. Ya. Namun yang dimaksud dengan tatayur ini adalah kebencian yang muncul dari seseorang disebabkan karena salah satu dari 3 ini. Ya. Kebencian dari sisi tabi'ah, watak. Nah, demikian pula dari sisi syariatnya. Munculnya kebencian itu dikatakanlah itu asyum. Seperti misalnya kebencian seorang, ya, timbulnya syu'um terhadap rumah karena rumahnya sempit, sehingga menimbulkan kebencian, ya, menimbulkan kemudaratan.
rumahnya sempit, tetangganya jelek. Nah, ini syu'um dalam hal ini. Wanita, istrinya suka menentang, tidak mau mendengarkan dan patuh terhadap perkataan suami. Nah, ini syu'um, menimbulkan kebencian. Kuda, apabila kuda tersebut tidak digunakan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini pun menimbulkan syu'um. Sehingga karena timbulnya kebencian tersebut, ya, dikhawatirkan akan mendatangkan prasangka-prasangka sebagaimana kaum jahiliyah yang menimbulkan tatayur, maka tinggalkan. Ya, kalau seseorang benci dengan rumahnya, ya, apabila dia tinggal di situ, atau benci dengan yang di sekitarnya, nah, yang dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai macam prasangka, maka tinggalkan. Benci terhadap wanitanya, istrinya, maka tinggalkan. Benci terhadap kendaraannya, ya, kudanya, maka dia tinggalkan. Nah, khawatir jangan sampai menimbulkan tatayur seperti kaum jahiliyah dahulu. Ya, jadi kembalinya kepada kejelekan tabi'ah yang terdapat pada ketiga hal ini. Oleh karena itu dalam riwayat Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sa'adatil mar'i al-mar'atus salihah wal maskanul wasi' wal markabul hani. Ya. Wa min syaqawatil mar'i al-mar'atus su' wal maskanus su' wal markabus su'. Di antara kebahagiaan seseorang adalah wanita yang salihah, tempat tinggal yang luas, dan kendaraan yang menyenangkan. Ya, dan di antara kesengsaraan seseorang, ya, yang menimbulkan penderitaan dan seterusnya, adalah istri yang buruk. Demikian pula tempat tinggal yang jelek. Demikian pula kendaraan yang jelek. Wallahu a'lam. Wala hammata, dan tidak ada pula istilah hamah, yakni tasya'un dengan hamah. Hamah ini maknanya adalah al-bumah, apa, burung hantu, kata orang burung hantu. Ya, pernah lihat burung hantu ya kawan? Matanya menyeramkan. Nah, ya, nah, kaum jahiliyah dahulu pun mereka seperti itu. Kalau ada burung hantu datang, ya, bertengger di rumahnya, maka tasya'un. Atau mendengarkan suara burung hantu, wah, tasya'un mereka. Rasulullah SAW menafikan la hamah, tidak ada pula istilah hamah itu. Wala safar, dan tidak ada pula istilah safar. Sebagian para ulama ada yang menafsirkan dimaksud la safar di sini adalah bulan Safar. Ya. Sebab dahulu ahlul jahiliyah, ya, mereka kaum jahiliyah, mereka menghalalkan bulan-bulan yang diharamkan, lalu mengharamkan bulan Safar. Menganggap bahwa Safar ini adalah termasuk bulan Muharram, bulan-bulan yang diharamkan, minal ashhuril hurum. Mereka agungkan, mereka muliakan. Ya. Dan sebagian dari kalangan para ulama, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Muhammad bin Rashid,
Naam, dari yang mendengarkan darinya menyatakan bahwa ahlul jahiliyah dahulu mereka tasya'um dengan bulan Safar. Kata mereka, bulan Safar itu bulan sial. Ya. Sehingga mereka tidak mau melakukan suatu kegiatan di bulan itu karena sial. Jangan menikah di bulan Safar, sial. Ya. Maka dibatalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Dan keadaan ini ya ikhwan, masih banyak pula dari kalangan juhal al-muslimin percaya dengan buruknya hari-hari. Jangan menikah pada hari ini karena ini bertepatan pada bulan misalnya Legi, atau Kliwon, ya, tanggal sekian. Wah, ini jangan, ini bahaya ini. Nah, ya, disebutkan dalam primbon halaman sekian bahwa demikian dan demikian. Apabila terjadi pertemuan antara orang yang lahirnya pada bulan Kliwon dengan orang yang lahir pada bulan Legi misalnya, akan terjadi demikian dan demikian. Ya, orang jauh lebih paham itu. Nah ini pun tidak ada yang demikian. Penyebutan Safar di sini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hendak membantah kaum jahiliyah dahulu. Tapi kalau kemudian yang setelahnya sama merasa tasya'um dengan hari tertentu, bulan tertentu, tanggal tertentu, lalu menyatakan hari itu hari sial ataukah tidak dibenarkan melakukan kegiatan pada hari itu, sama. Itulah yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik. Ila huna ya ikhwan. تفضلوا حفظكم الله.